Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salam sejahtera untuk sahabatku semua, sahabat subscribe dan seluruh teman-teman Qalbun Salim. Kita alhamdulillah pada hari ini berada silaturahmi ke kediaman Bapak Samijan ya Pak. Nah, beliau adalah warga asli Desa Karangjengkol yang pada hari ini beliau kita mintai untuk menjadi narasumber berkaitan dengan nanti kita eksplor, telusur tentang yang kita kenal dengan daerah apa Panembahan Jati Sungsang apa Makom Jati Sungsang apa napa niku? Orang-orang menyebutnya Panembahan Jati Sungsang. Nah, kita akan mengeksplor mengenai Panembahan Jati Sungsang. Video ini kami suguhkan untuk seluruh sahabat kami, saudara kami, baik yang warga Cilacap maupun bukan warga Cilacap atau khususnya daerah Kesugihan, Keleng, Sanggerahan, Karangjengkol dan semuanya, dan tentunya untuk pengetahuan anak cucu kami ke depan agar lebih mengetahui tentang nilai budaya di tanah Ngapak. Oke, langsung saja. Ini kita mau wawancara kepada Pak Samijan gimana? Ya. Ngapunten, ini kita teman-teman dari Qalbun Salim ingin menanyakan kepada Bapak terkait dengan Panembahan Jati Sungsang itu, sepengetahuan Bapak di daerah masyarakat ini yang berkembang itu sebenarnya bagaimana sejarahnya, terus rutinitas orang-orang terhadap Panembahan itu bagaimana? Monggo Pak. Terima kasih. Menurut cerita dari orang-orang terdahulu lah ya, karena saya sendiri orang zaman sekarang, ini untuk masalah cerita itu Panembahan Jati Sungsang itu memang ada pohon jatinya di atas gunung yang terpencil lah, istilahnya terpencil, tapi juga di atas di bukit istilahnya itulah. Pohon jati yang dinamakan Jati Sungsang itu artinya pohonnya itu terbalik. Pohon terbalik. Berarti Berarti akarnya di atas. Jadi itunya apa? Ujung-ujungnya itu di bawah. waduh kepiye gue dah. Ra iso dilogika cah. Jadi artinya Pucuke nang ngisor ngene. pucuke nang isor, angger zaman iki sing umum kan Iya. pucuke nang dhuwur, jadi pucuke nang isor, tapi itu tumbuh dari bawah ke atas, tumbuh rantingnya, tapi ada apa istilah akarnya itu di atas. Oh yo nang dhuwur cara Cilacape cah ya. Ya wis Anu angel ngomong Indonesia ini sekotak belan. jadi wit jengking Wit gitu. jengking. Wit jengking. wit jengking istilahnya, tapi anak pange kan ngisor gitu. Jadi cara nganune oyote nang dhuwur, pucuke nang ngisor, tapi anak pange kang ngisor. Nah, kayak gue. Jengking rot. Tapi pange gue tetap mengandung Mengduwur. kene. Pange mengduwur. Lah gue maune pripun niku Pak? Cerita yang berkembang di. Nah, menurut cerita sih aku dapat ya ora pati paham banget lah mas gue. Karena Jati Sungsang pada saat aku ingat kan wis gede. Jati Sungsang wis gede. Jadi mungkin zaman kewalian atau zaman apalah. Misit aku dek ceritanya ya urung pati paham banget Gue ya gue. wit jati apa wit apa Pak? Wit jati. Wit jati. Berarti aku banget ya. Wit jati. Nah, pada saat ditebang karena siki kuwi ditebang pun nganggo ruwak. Pada saat ruwak ki cara kene apa sih ya? Rupiah. Iya. Syaratan. Jadi gini guys, kalau di kebudayaan Jawa untuk
kita sebenarnya itu bentuk penghormatan terhadap sesuatu yang sakral. Jadi biasanya untuk menghindari kesialan atau maldorot ya. Jadi kalau dalam bahasa Islam itu menghindari maldorot atau sesuatu yang tidak baik, itu biasanya untuk melakukan tindakan dilakukan dulu namanya ruwat. Ruwat itu sebenarnya kalau dalam bahasa Islam itu ruqyah, artinya menghilangkan dulu efek yang tidak baik gitu. Cuman ini versi Jawanya ya. Menolak bala. Menolak bala, tidak bala. Nah, pada saat gue istilahnya pada mau ditebang karena ya situasinya itu kalau secara logika didendang gue wis bahaya nih lah, gelem rubuh kayak gila kasarane satu ya wis tua terus siji anu samping itu wis pada gugur lah kayak gitu. Jadi akhirnya tuh masyarakat selingkungan itu di musyawarahna ditebang tapi diruat. Nah setelah diruat punya kesimpulan ngaring lingkungan kono masyarakat kono gue kon dikubur ana sebagian sing jaluk kuwi nggo masjid ya ana sebagian tapi uni angger nggo masjid tapi angger nggo omah ora oleh sarung kayune pun dijiot ya ora oleh pangeh dijiot pang kalau kubur kabeh. Nah, wite terutama ki dipotong 2 meter kayaknya dadi 2 meter potong kayaknya. 2 meter dibungkus karo mori terus dikubur. Berarti kayak jin apa ya? Kubur jenazah ya. Berarti wite dibungkus karo kain mori dikubur. Masya Allah. Ya itu sebenarnya bentuk kehati-hatian wong Jawa sana. Itu bukan berarti menganggap bahwa jati gue kayak wong itu sebenarnya dibungkus kain mori gue melindungi menoran langsung nyentuh karo lemah kayak jajane ya kebersihan ya kebersihan. Nah akhirnya sampai siki ya mungkin aku juga wisuwe ke orang gelang lah istilahnya ya keadaan karena kayak situasinya kayak apa aku tidak kurang ngerti pada saat gue setelah dirubah lalu terus bar penguburan gue ya di anaknya selamatan ya artinya syukuran lah kayak syukuran dalam arti supaya selamat lah wis nebang orang anak sing cilaka gitu alhamdulillah kayak selamat syukuran. Nah sampai seperti aku ya urung tahu mana maning. Nah angger sing asline panembane benang Sugian Tipar kan waktune waktu gede. Ya mulane kowe nang sebelah Dalang Jono kan anak jalan Jati Sungsang. Kan iya sing arah-arah ya jalan Jati Sungsang. Ya sing arah ke Karangtengah jalan Jati Sungsang. Asline kowe panembane kowe nang ngono. Berarti ana ronggon wit Jati Sungsange dhewek karo panembahan Jati Sungsange dhewek. Nah, menurut kisah gue asli kepriwe Pak? Ketilasan apa aku dhewek kaitane antara wit karo penambahan aku udah turun paham. Nek waktune sih ana Pak nang. Waktune sana. Oke, nanti kita ya biar penonton dan teman-teman ahli sejarah serta nanti anak cucu kita tentunya kita akan melakukan suatu telusur baik dari sisi keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan dari sisi pengakuan masyarakat. Jadi intinya ada 2 nanti ya Pak ya. Jati Sungsang nggon penembahane karo nggon wit sing tukul Jati Sungsang sing wite cara wong Indonesia cara wong bahasa Inggris iki the road kewalik ya. Jadi with the road jengking ya. The road of jengking. The road of jengking ya. Jadi wite pokoknya nang dhuwur ya. Tapi sinangane berarti wis tegor cara ini. Terus ditekor. Nah situasinya pun sih update ya urung paham kayak apa kan. Tapi setelah aku ditegur sampean krungu anak kejadian apa ya Pak? Mengalami kejadian apa, sesuatu apa? Aman damai apa? Soalnya nganggo yang mikir sih kan wis diruk ya, nganggo cara wong dak seruat. Iya maksudnya kayak orang anak kabar wis dulu kejadian itu. Biasa kan asal itu kan terus hukum paru dari ini anak-anak. Karena sudah ada ruwat, jadi sing nilalati wis dihilang mana cara. Terus nang kono juga sing apa ya cara sing ruwat itu juga kesepuan seluruh kesepuan kono. Nganggo adab lah cara itu. Pasaran yang tepung ya wong arep kuwi ya permisi lah kayak gitu. Jadi insyaallah ketone
sakayane aman. Oke. Mulanya orang nang cerita. Berarti ini mengenai Jati Sungsang, biar nanti teman-teman enjoy, kita ke lokasinya langsung saja. Terus yang kedua, ini sebelum video berakhir, kita juga karena ini kita sudah pernah menyampaikan bahwa urutan kesugihan, Sanggerahan, Keleng, Karangjengkol, terus ke sana lagi apa Pak? Ciwuni, terus sampai ke Kuripan. Itu kalau kita perhatikan dari sisi reliefnya atau sisi geografinya itu hampir mirip. Yang kedua, dari sisi literatur sejarah juga memiliki kesamaan tahun sejarahnya atau kesamaan nilai sejarah. Bagaimana? Karena banyak juga guys cerita yang beredar di dalam masyarakat mengenai babat wilayah kesugihan, Karangjengkol, dan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini ada salah satu cerita yang menarik juga di dalam masyarakat. Kalau saya boleh ngasih tahu, intinya saya pernah punya sahabat, yaitu curhat ke saya. Intinya gini, cintaku terhalang batas desa. Ya, cintaku terhalang batas desa. Jadi gini, jadi ada kisah katanya nih, orang kesugihan itu ada larangan untuk menikahi orang Sanggerahan nih Pak. Itu masih masih ada sangkut pautan sejarah. Jadi mungkin kita pengen tahu sedikit kisah itu Pak Nun Sewu, penjelasan yang Bapak tahu sebagai warga asli sini mengenai kisah tadi cintaku terhalang batas desa, atau tadi ada larangan nikah di daerah Sugihan dengan Sanggerahan. Itu bagaimana asal muasalnya Pak? Terima kasih. Untuk menurut cerita batas desa antara Sugihan dan Sanggerahan itu memang ada ceritanya dari zaman dulu lah. Nah, zaman dulu itu ceritanya batas desa itu di situ itu terjadi pertempuran antara Sanggerahan Keleng lawan Sugihan. Sanggerahan Keleng karo Sugihan. Ya, Sanggerahan Keleng lawan Sugihan. Nah, karena di situ terjadi beberapa korban tumpah darah di situ. Nah, akhirnya di antara kedua belah pihak itu merebutkan batas. Yang dari sebelah utara suruh ngidulna, yang dari sebelah selatan Sugihan suruh ngalorna. Nah, akhirnya itu ketemunya untuk saat sekarang itu di Patung Budin. Oh, berarti kayak Patung Budin kayak dudu cara kene sengaja kayak Patung Budin ke lambang sebelum dadi lambang gue kepriye Pak berarti. Nah, pada saat gue sebenarnya sih untuk Patung Budin. Untuk Patung Budin, tapi karena Keleng Sanggerahan terkenal dengan budine sing sampai ke wilayah Banyumas, Kroyong, Tilah, Pasaran Tebung, ke Budin Keleng ke wis keceluk lah. Cara ge Budin Keleng ge termasuk budin kualitas super. Kualitas super. Mulane ya guys, digawe patung Budin kayak jane go nunjukna bahwa ke desa Keleng ya Pak ya, penghasilan budine ke top top lah cara gue ini. Ya empuk, enak, gurih. Digawe apa beda dadi arep tiwul dipleng apa dadi ya. Sampai sekarang pun termasuk daerah Watipala, daerah Watiraja Kroya yang produksi ya makanan dari budin gue siki ya esi ngarai pengen nek. Mulane kayak ana pasar budin ya Pak ya. Nah, termasuk pasar budin gue kuning ngarani pasar budin mergane budin kue wis keceluk tekan bundi. Cara Nah, masyhur. Iya, kembali maring masalah batas. Nah, batas kue akhirnya jatuh nangaring ya kue sing tinggone sing Patung Budin. Angger gemien sebelah lore kan anak pasar kewan. Sebelah lore kan pasar kewan. Nah, sih tinggone dadi kantor pertanian. Kantor pertanian biyen pada saat aku cilik. Gue nang kono mung sokot hampir wilayah Cilacap Banyumas lah. Adol kebo, adol sapi gue nang kono.
adol jarang adol nang kono. Jadi pasar kewan jane. Pasar kewan. Jadi nang kono ki aku yang Ngalami dalam arti nang kono ki pernah deleng anak sapi kebo akeh banget. Nang kono ki patoke ki besi yang terus semene lah. subhanallah. Dawa banget. Nah, tulisan kene apa di anu karo ya kayak gengen anu apa sih ya cara siki ya cor lah, cor kae lah. Cara siki cor gengen udah cor udah buat apa kae. Nah, aku tak kuat. Nah, aku nggo pranti ngencang gue kebo sapi ayo gue. Nah, karena kemajuan zaman akhirnya pasar gue ora berjalan. Sing sisa dari pasar putih. Sing sisa dari pasar Budin. Nah, batas tetep nang kono, mulane antarane batas desa Keleng karo Karangjengkol kuwi lurus ono umur. Mulane anggar jaman biyen kek nang kulon kuwi nang tengah-tengah sawah ki isi ana ledenge. Ledeng kuwi wis buatan Belanda mungkin. Karena ditutup puniki waktu semene ditutup angel. Masyaallah. Banget. Nang tengah-tengah sawah kuwi ana ledeng. Gawean Belanda kowe. Gawean Belanda. Kayak bukan apa caranya ya Cilacap apa ya. Jadi anu ledeng kuwe jane asline ki minggo tenger bahwa batas desa Sanggrahan ngene, Kelengana, nah Sugian sekidul piye. Terus berarti kesimpulannya kayak patung Budin janjane anu batas. Sing gemen anu gowong rebutan antara Sugian Sanggrahan Keleng memperebutkan wilayah sampai timbul korban akeh gong memperingati nang kono dadi nek ada batas terus iki karena penghasilannya Budin namanya gawe tugu Budin padahal nang kono cara gemen nek akeh korban. Dadi kae hati-hati ke sing pada sering nongkrong nang tugu Budin. Ya, kayak lokasi korban antara perebutan batas wilayah antara Sugian karo Keleng. Kuwi cerita sing berkembang ya akhirnya setaune aku kayak gue sampai seprene. Oke, korban gue akhirnya dimakamkan secara nang kono. Nah, korban-korban kuwi ceritane ki korban kuwi angger sing istilah cara zaman sikia ya komandan wong lah. Langgar komandan ki pancen dadi video digabali dadek mari ngene. Misale Sanggrahan komandan Sanggrahan gawa Sanggrahan, komandan Keleng gawa Keleng, komandan Sugian gawa Sugian, tapi anggar sing cara korban tidak tahu siapa ya dikubur nang kono. Dadi istilah nang daerah kono lah. Kono kuwi gemen ki sih urung sawah, iku sih alas ya apa sawah tapi sawah cara blingi lah. Siapa blingingan berarti nek sing carane sing gugur ke pimpinane digawa Bali. Nah nek sisa-sisane kowe kebengale buang. Sampai terjadi karena Karangjengkol pun gemien istilah orang melungan nah kalau Karangjengkol arep lunga dang kuwi nang batas desa Keleng. Masyaallah. Akhirnya Karangjengkol nyerbu Keleng. Dia antara Keleng karo Karangjengkol. Kayak aku ngalami dewek nek serangan kuwi aku ngalami dewek. subhanallah. Nek serangan antara Karangjengkol karo Keleng aku ngalami dewek kuwi. Jadi rumah lahir ya. Iya, jadi akhirnya nang batas antara Keleng karo Karangjengkol mbok Aduh. Iya, mbok tarung lah. Tarung, tapi tarungnya wis zaman mengene mungkin lucu sebelum kuwe wis zaman mengene tarungnya ya istilah nganggo bedil-bedilan. Nah, gemien kan nganggone kambri tapi kan semprot-semprotan rawe anu kan lho si gatel ki lho. Rawe beda. Berarti nek senjatane kayak unik juga guys. Jadi senjata perangnya gue nganggone apa? Nganggo semprot rawe. Rawe anu kanggone klendri. Klendri kan apa? Klendri kan tembakan. Iya. Waduh, ayo kena ya bebek. Bukannya bedek malah kayak gue ya. Iya. Tapi orang anak korban, ya ukur luka, tapi orang jadi korban. Tapi misalnya semprotnya nganggo rawe, lah mau sino kaya terus. Rawe ki anu racun apa? Anu Jenis tumbuhan. Lah tumbuhan tapi angger dipetik, diplorot kan metu bute
disedot nganggo banyu disemprot kena. Gue koperansi wong sing pada kakek mereka gue. Botol ora patut. Kayak cara zaman sekian bentuknya ya benguk. Kayak benguk persis ya kayak. Ukur gue putih yang gerak, bukan gerang. Jadi kayak nek ana rame-rame dibolak tawuran daripada dibedeli kok pada mati, semprot rawe bae dan bubar. Sedina sekali Gatel. Ya gue daripada disemprot gas air mata ora balik-balik semprot rawe bae gue. ya memang unik lah pada saat itu jadi unik tenan. Ya. Ya wong anu tarungnya bocah desa terus apa anane janjane ki untuk perang gue tawur ya cara sekali tawur. tapi dibatos nang desa batas desa. Ya berarti gemen mencekam banget ya Bang ya. Oh Ibaratnya. Kalau sampai aku ke anu wis ke SMP anggar kuwi dhe mandan mesti. Mandan itu ya nyong melu tarung sih. Sekolah kita dadi aktif tahu ya grup anu pak sekolah grup-grupan. Bukan sing nyerah ini. Ya itulah teman-teman sekilas cerita mengenai sejarah patung Budin yang ternyata adalah batas desa, yang ternyata lagi adalah di situ dulu adalah bukti sejarah saksi bisu perebutan wilayah yang sampai menelan korban. Akhirnya apa, di situ dibangunlah suatu monumen. Awalnya itu batu besar nih Pak. Iya. Yang akhirnya dulu batu besar, kemudian sekarang dijadikan patung Budin karena mengingat wilayah ini adalah penghasil singkong yang bagus kualitasnya. Semoga ini menjadi cerita awal kita sebelum melakukan telusur. Nanti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nanti kita akan lanjutkan telusur agar jenengan kita semua akan lebih memahami mengenai nilai-nilai sejarah yang berkembang di masyarakat dan menyikapinya dengan arif dan bijak. Tentunya apa? Menghindari kemadharatan, lebih mengutamakan kemanfaatan. Terima kasih kepada narasumber kita yang istimewa pada siang hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tutur sejarah yang menjadi kita ambil hal yang baiknya. Oleh karena itu mungkin ada pesan Pak untuk disampaikan kepada teman-teman kita. Ya teman-teman ya anak-anak zaman sekarang ya walaupun itu cerita dari saya insya Allah sih dulu-dulunya itu ada, cuman zaman sekarang tinggal kita berdoa aja lah, berdoa aja biar kita menelusuri kesananya ke kemajuan depan itu zaman itu biar orang-orang yang terkena itu perjuangan lah. itu perjuangan. Ya, perjuangan orang pada waktu itu karena perjuangan itu masing-masing zaman. Nah itu zaman itu perjuangan zaman itu seperti itulah anak-anak zaman sekarang mudah-mudahan bisa menang. Amin insyaallah. Dan kita doakan orang-orang yang telah gugur dulu, semoga oleh Allah diampuni, barangkali itu suatu kesalahan, semoga diampuni, dan semoga untuk generasi ke depan semoga menjadi lebih bijak terhadap cita-cita sejarah ini dan tentunya apa bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat. Al-Fatihah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,